bahwa pada hari ini saya akan melakukan supervisi dengan Bu Uci. Bisa ya? Sebelumnya mohon maaf, Bu Uci bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Uci Norista. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 1 Melati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan apa yang sudah kemarin kita bahas, bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi, begitu ya Bu Uci. Nah, tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Uci dalam kelasnya nanti, gitu ya. Dan di sini saya diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan observasi yang meliputi ada tahap praobservasi maupun observasi nanti di kelas. Nah, untuk kegiatan praobservasi ini itu sebagai persiapan awal ya, sebelum Bu Uci melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, dan tentunya di sini Bu Uci agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang akan tentunya lebih berpihak kepada siswa, gitu ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Bu Uci ya? Ya, terima kasih Bu Yani. Nanti insya Allah tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah ada 3. Yang pertama adalah melalui kegiatan menyanyi terlebih dahulu, siswa diharapkan nanti mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada yang ada dalam nyanyian nanti. Kemudian tujuan yang kedua, nanti melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat bagan sederhana. Bagannya adalah bagan siklus air. Kemudian yang ketiga adalah nanti melalui kegiatan presentasi, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan percaya diri. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini ya Bu Uci ya. Oke, terus untuk selanjutnya area pengembangan yang akan dicapai itu apa Bu? Area pengembangan berarti berhubungan dengan tujuan tadi ya. Iya. Sesuai dengan tujuannya, nanti yang akan dikembangkan adalah kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tanda nada. Kemudian pengetahuan siswa juga tentang bagaimana proses siklus air dan keterampilan siswa. Mereka keterampilan untuk bekerja sama, kemudian juga keterampilan untuk berani presentasi di depan kelas dengan percaya diri. Sepertinya itu. Oh iya. Terus untuk rancangan oleh Bu Uci itu meliputi apa saja Bu? Ini berkaitan nantinya dengan strategi yang akan dicapai, terus pendekatan yang akan dilaksanakan dan metode yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas nantinya Bu. Oh ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu adalah saya akan mengembangkan 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan produk. Dimana ketika diferensiasi konten saya akan menggunakan alat peraga, sederhana berupa bagan siklus air, kemudian juga saya juga menampilkan video tentang siklus air. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya saya akan memberi kebebasan kepada siswa untuk membentuk kelompok sendiri sesuai minat dan pemahaman siswa. Mau membentuk kelompok siklus air, membuat bagan seperti apa sesuai pemahaman mereka. Kemudian juga nanti produknya, dari situ kita akan melihat produk mereka. Apakah mereka membuat diorama, apakah mereka membuat peta konsep, semua sesuai dengan pilihan siswa. Kemudian untuk metodenya yang saya gunakan seperti tadi ada mengamati video, kemudian ada diskusi, penugasan dengan utamanya dengan pendekatan saintifik. Ya, seperti urutannya saintifik, yang pertama adalah mengamati video dulu, kemudian menanya, nanti ada tanya jawab sesuai dengan apa yang telah diamati, kemudian mengumpulkan informasi, nanti anak-anak akan berdiskusi di situ di dalam kelompok, mereka akan mengumpulkan data, kemudian mengasosiasi data mereka hasil kelompok, dan setelah itu baru mereka mengkomunikasikan atau mempresentasikan di depan kelas. Wah, ini sangat siap sekali ya tentunya Bu Uci ya. Terima kasih atas waktunya.
Semoga pembelajaran yang sudah dirancang oleh Bu Uci nanti akan berjalan dengan lancar dan tentunya siswa akan lebih senang, tertarik, dan tentunya pembelajarannya lebih dapat. Terlebih dahulu yang bertugas silakan cinta tanah air ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional Indonesia tanah air. Apakah pelajaran yang sudah berlalu kemarin yang termasuk lingkungan? Kenapa lingkungan sahabat kita? Saya minta tolong dibacakan salah satu tujuan yang pertama. Siapa? Kegiatan mengidentifikasi dan nada dengan benar ya, tujuan belajar kita yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum menyanyi ada teks lagu ya di depan ya, judulnya apa? Titik bunyi. Titik bunyi, kira-kira nanti lagu ini termasuk dalam tangga nada apa? Sebentar, ciptaannya siapa lagu ini? Ada yang sudah bisa menyanyi ini? Sudah semua pasti. Ini lagu dari kalian kecil ya? Bisa nyanyikan bersama? Bisa. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Boleh pakai tepuk tangan, boleh pakai irama meja, nggak apa-apa, yang penting berirama, tidak asal bumbu. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Tik 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 bunyi teko. Isinya menjelaskan tentang air hujan ya, tentang air hujan. Nah, kita nanti akan mencari tahu dari mana sih asal air hujan itu. Tapi sebelum kita mencari tahu, coba sekarang kalian rileks dulu, santai, duduk yang santai, lepaskan semua beban pikiran ya. Kita sekarang diajak untuk relaksasi sebentar ya. Tujuannya nanti setelah kita relaksasi, pikiran kita sudah jernih, kita akan menerima pembelajaran dengan lebih maksimal. Siap ya? Bisa nanti sambil hembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan, kita relaksasi sebentar. Dengan semua beban kalian, pikiran kalian kosongkan, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan, jernihkan pikiran kalian, santai, ya. Tangan kalian dibuat santai, tidak usah terlalu tegang, santai saja. Cukup? Sudah rileks? Sudah siap? Kita ini, kalian yang seperti yang kalian tahu sudah dilihat ini. Anggap saja ini adalah bumi kita ya. Bumi kita ini awan, ini laut, gunung ya, daratan ya, bisa daratan. Oke. Kenapa ada tanda panah ini? Kemudian ada tanda titik-titik air. Kita akan jelaskan bersama ya. Nah, matahari ya, di siang hari rasanya gimana? Panas. Nah, adanya panas matahari di siang hari itu nanti akan menyebabkan air di lautan atau yang ada di daratan berupa pohonan itu akan menguap. Ya, air laut yang menguap ke atas dinamakan, nanti istilahnya adalah evaporasi. Ya, jadi air laut menguap kemudian berkumpul di awan. Ya, kan air laut nggak sedikit ya, banyak, kemudian menguap berkumpul di awan. Nah, mengalami pengembunan di
di awan itu awannya air yang tadi menguap itu berkumpul akan membentuk atau mengembun di awan yang akhirnya tadinya awannya cerah, karena terlalu banyak yang mengembun jadilah awan hitam. Ada dari tumbuhan yang menguap, namanya transpirasi. Oke, pintar-pintar semua. Kita lanjut ke videonya ya. Kalau tadi Bu Uci hanya menjelaskan, sekarang kalian bisa melihat videonya langsung bagaimana proses terjadinya atau siklus air. Disimak ya. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin. Tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Kelompok ya, nanti ya kita buat 6 kelompok. Ada kelompok peta konsep, ada kelompok gambar berwarna, kelompok diorama peta sifat, diorama kapas, dan diorama kardus. Ya, pasti Bu Uci tahu kalian semua kan. Saya bisa memilih sendiri kelompok kalian. Silakan kalian menentukan kelompok kalian. Nah, di kelompok nanti kalian akan membuat bagan siklus air sederhana. Ya, kalian nanti di situ dalam kelompoknya silakan berdiskusi kerjasama, kemudian membuat siklus air. Setelah selesai, kalian berbagi tugas, kira-kira siapa nanti yang presentasi? Ya, siap? Paham? Oke, untuk mempersingkat waktu silakan dari Mas Alif. Masing-masing anak bawa alat tulis ya. Maju ke depan. Silakan tuliskan nama kalian di kertas di sini. Di sini sudah ada kertas warna-warni ya. Kalau contohnya Mas Alif mau kelompok gambar berwarna, silakan tulis nama Mas Alif di kotaknya. Ada papan kelompok, ada 6 kelompok ya. Kelompok peta konsep, kelompok gambar berwarna, dan lain-lainnya ya. Ini ada 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang ya. Jadi kalian menuliskan nama kalian. Kalau sudah 6 berarti sudah pas di situ ya. Jadi semua kelompok ini diisi oleh 6 orang. Nanti kalian berkelompok membuat siklus air. Kita silakan selanjutnya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Nilai kalian ya. Bagaimana kekompakannya kalian, kerjasamanya kalian. Sebelum nanti presentasi juga kita masuk penilaian ya. Jadi semua anggota dalam kelompok ikut bekerja sama. Ya, tidak ada yang nganggur saja atau menunggu hasilnya. Semua bareng-bareng, hasilnya bareng. Dari yang ku tahu, belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua
yang namanya evaporasi karena sinar matahari. Air laut yang menguap karena panas matahari disebut evaporasi. Pendinginan di awan disebut kondensasi. Air hujan turun ke laut dinamakan infiltrasi. Air laut menguap akibat sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Tumbuhan juga menguap udara. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Ci. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Dian juga baik. Alhamdulillah baik. Semoga tetap semangat ya Bu Ci ya. Insya Allah. Oke. Hari ini tadi Bu Ci mengajar di kelas 5-nya. Tentang apa Bu ya? Saya mengajar tematik. Oke. Materinya berkaitan dengan apa Bu? Materinya dengan tematik itu ada ikhlas sama SPDP ya, tentang siklus air dan tentang Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Ci ini atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Kita akan melaksanakan percakapan setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas Bu Ci. Oke. Dari percakapan yang akan kita laksanakan ini, kira-kira itu apa yang diharapkan ya Bu ya dari Bu Ci itu sendiri? ya. Sebelumnya terima kasih Bu Yani kemarin sudah mengamati ya proses belajar saya. Jadi saya harap dengan adanya bincang-bincang kali ini kita bisa membahas bagaimana sih jalannya kemarin saya mengajar di dalam kelas, prosesnya bagaimana. Keberhasilan dari pertemuan ini apa Bu? Ya dari pertemuan itu kan saya mengharapkan adanya siswa yang melihat dari tujuannya ya. Tujuan pembelajarannya kan saya ingin siswa bisa menyanyi sesuai dengan kata-katanya, kemudian siswa juga bisa berdiskusi untuk membuat tata siklus air, dan juga siswa berani tampil di depan kelas untuk presentasi. Kalau menurut Uci, misalkan ada skala dari 1 sampai 10 dalam pencapaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Uci kemarin, Uci ada pada posisi yang berapa? Kalau untuk menilai diri sendiri ya, kalau level
kalau kita lihat ada media, kita sudah punya media, kemudian dalam pelaksanaannya melibatkan presentasi atau diferensiasi sudah saya terapkan. Mungkin kalau di level 1 sampai 10, kalau 10 nggak mungkin 6 atau 7 mungkin ya. Oke. Nah, kalau menurut Puji pembelajaran yang ideal yang 10 nilai sempurna itu ya, Ya. kira-kira yang seperti apa Bu? Manusia saja nggak bisa sempurna ya. Jadi mengajar di kelas pun saya tidak bisa sempurna, tapi mungkin angan-angan untuk menjadi untuk mengajar yang sempurna itu yang pertama ada media, jadi tidak kosongan, kemudian menerapkan pembelajaran yang menarik, variatif, kemudian berpihak pada siswa tentunya anak-anak, sehingga dengan begitu kan anak-anak lebih termotivasi. Kemudian apalagi ya, untuk mencukupi kebutuhan anak yang bermacam-macam mungkin bisa menerapkan diferensiasi ya yang sekarang sedang digalakkan. Kemudian apa ya, sarana prasarana mungkin ya itu mendukung dari media yang digunakan. Kemudian apalagi ya, penilaiannya dari rencana, dari kegiatan sampai penutup itu kita sudah disesuaikan dengan apa yang dibuat. Kemudian lagi sesuai dengan tujuan tadi, saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri anak. Jadi saya ya itu, ketika pembelajaran saya sempurna, berarti anak sudah berani tampil, sudah percaya diri di depan kelas, berarti itu sudah semuanya komplit. Ya. Kemudian di sini tadi Bu Uci mengatakan adanya rasa percaya diri siswa supaya bisa tumbuh gitu ya. Lah, strategi yang bagaimana Bu yang akan Bu Uci terapkan untuk supaya anak itu bisa tetap Ya, rasa percaya dirinya tumbuh gitu. untuk kemarin ketika presentasi masih beberapa anak yang belum percaya diri ya, mungkin dari situ saya berpikir mungkin ada beberapa cara bagaimana sih supaya anak-anak yang tadinya tidak pede kemudian kedepannya bisa berani. Kemudian mungkin salah satunya dengan kebiasaan ya, mungkin akan diajak sering-sering berdiskusi, kemudian presentasi di depan kelas. Dengan begitu mungkin dari awal pembiasaannya dengan membaca dulu, nanti baru kemudian lepas teks bisa percaya di depan kelas. Kemudian di saat-saat seperti itu kita sering dikasih motivasi mereka, mungkin motivasi, bisa reward juga, ya itulah pembiasaan dan motivasi. Tadi Bu Uci mengatakan di sini ada banyak hal ya dari pencapaian yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran kemarin. Lah, untuk yang lebih area yang lebih ingin dikembangkan, yang lebih spesifik itu yang bagian mana Bu? Yang bagian itu saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri anak itu. Dengan mereka percaya diri, mereka mungkin percaya diri itu karena mereka paham, ya, karena mereka berani. Jadi kalau sudah mereka percaya diri itu ya kompetisi yang lain mengikuti. Apakah ada hambatannya Bu selama ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa itu? Ada. Ya contohnya kemarin ketika pembelajaran kemarin ya, sudah diskusi, mungkin di dalam kelompok mereka ramai sendiri, dan ketika mereka disuruh tampil presentasi justru mereka malah tidak ada suaranya. Itu sudah hambatan ya. Kemudian apa lagi ya, kurangnya motivasi, kurangnya pembiasaan dari mereka untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Dari hambatan itu kira-kira solusinya bagaimana Bu? Solusinya untuk ya ini khusus pembelajaran kemarin saja ya. Dari pembelajaran kemarin kan ada beberapa hambatan yang ditemui ya. Yang pertama mungkin dari yang presentasi itu percaya diri, mungkin kita bisa mengatasinya dengan pembiasaan, dengan pemberian motivasi, kemudian dengan melakukan diferensiasi. Jadi anak-anak yang mungkin hanya beraninya tampil ngomong atau beraninya cuma menggambar, percaya dirinya di mana, mereka bisanya di mana. Jadi kita akan tumbuhkan di situ. Nah, untuk merancang strategi tersebut, kira-kira waktu yang akan ditetapkan oleh Bu Uci apakah secepatnya atau bagaimana Bu ini? Mungkin ya secara bertahap ya. Saya bertahap dengan
pembiasaan dulu, kemudian berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain, mungkin mencari solusi bagaimana sih untuk kemanusiaan seperti ini. Terus kira-kira yang akan Ibu libatkan itu siapa saja? Untuk dilibatkan untuk mengatasi itu ya, tentu saja dengan teman-teman sekolah, dengan kepala sekolah, mungkin tetap kita bisa cari berbagai sumber untuk menambah atau memperbaiki pembelajaran. Dari sini apakah itu sudah menemukan kesimpulan? Ya, dari serangkaian tadi ya, saya bisa mengambil kesimpulan untuk mencapai proses pembelajaran yang tadi bisa level tinggi, mungkin yaitu kita bisa menerapkan berbagai media yang variatif, metode yang variatif, kemudian pembelajarannya lebih berpihak kepada anak, menyenangkan, menumbuhkan motivasi mereka dengan cara pembelajaran diferensiasi salah satunya, kemudian apalagi ya, koordinasi, ada kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk sharing lah, untuk sharing bagaimana. Biasanya seperti kemarin ya, sebelum pembelajaran saya ingin mengajar ini baiknya pakai media apa, itu kolaborasi dulu. Kemudian penilaiannya kita tidak semuanya sama karena kebutuhan anak berbeda-beda, kemampuan anak-anak berbeda. Jadi penilaiannya juga mungkin bagaimana lebih berpihak kepada anak. Kemudian apalagi yang lebih sering memotivasi siswa yang tadinya tidak percaya diri, mungkin lebih sering dimotivasi, diberi reward berupa hanya reward tepuk tangan yang biasa itu, yang penting mereka sering diucap untuk mereka bisa percaya diri. Kaitannya dengan tadi sarana prasarana. Oh iya, mungkin minta dulu ya. Minta dukungan kepada kepala sekolah untuk memenuhi, untuk memperbaiki sarana prasarana yang kiranya masih belum sempurna. Jadi ketika digunakan untuk pembelajaran selanjutnya itu kita sudah menyiapkan, sudah ada sarana prasarana yang sudah lebih baik. Dari apa yang sudah kita bicarakan ini, bagaimana perasaan Bu Ci? Senang, saya lega. Yaitu jadi saya karena saya pembelajaran kemarin ini masih banyak kekurangannya, masih kekurangan sana sini. Berarti mungkin caranya saya strateginya belum benar untuk mencapai level yang tinggi. Terima kasih Bu Ci atas waktu dan kesempatannya. Semoga mari kita bersama-sama untuk bisa lebih melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tetap semangat Bu Ci. Tetap semangat. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.